Selamat pagi semua. Masih semangat? Oke, di hari kedua ini kalian untuk jam pertama ini kita akan membahas materi yang sangat penting sekali, di mana sekarang saya Pak Fuad sedang bersama dengan salah seorang guru yang sangat terkenal. Untuk hari ini materi ini akan disampaikan oleh Bapak Lukmono Dwi Ananto SE. Ya, dia di sini di sekolah ini menjabat juga sebagai urusan kurikulum. Nah, berkaitan dengan kurikulum ini sangat penting buat kita, buat kalian. Karena apa? Pak, gimana sih sekolahnya nanti kalau masa pandemi seperti ini? Lah mungkin dari penjelasan dari Pak Lukmono nanti, mungkin kalian akan mendapat sedikit gambaran. Baik, langsung aja kami persilakan untuk Bapak Lukmono Dwi Ananto untuk menyajikan materi terkait dengan kurikulum, terutama kurikulum di SMP Negeri 1 Warung Asem. Baik, Pak Momon, monggo. Terima kasih Pak Fuad atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku calon kelas 7 SMP Negeri 1 Warung Asem yang saya banggakan dan saya cintai. Kalian telah mendapatkan beberapa materi dari Bapak atau Ibu Guru SMP Negeri 1 Warung Asem. Antara lain materi tentang profil sekolah yang disampaikan oleh Ibu Woro Suesti dan pembelajaran jarak jauh yang disampaikan oleh Ibu Rohmi Isna Fuadati SPD. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan kalian paling tidak punya gambaran ketika nanti masuk di SMP Negeri 1 Warung Asem. Kalian masih saya sebut calon sebab kalian belum resmi sebagai siswa SMP Negeri 1 Warung Asem. Nanti kalau kegiatan MPLS ini selesai, terus kalian dilantik, kemudian kalian disahkan menjadi siswa SMP Negeri 1 Warung Asem. Pada pertemuan ini, Pak Lukmono akan menyampaikan materi tentang kurikulum jenjang SMP. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Fuad. Ya. Pak Lukmono akan menyampaikan materi secara singkat berkaitan dengan kurikulum di SMP Negeri 1 Warung Asem. Mari kita mulai pembahasan kita tentang kurikulum jenjang SMP di SMP Negeri 1 Warung Asem. Yang pertama yaitu dasar penyusunan kurikulum SMP Negeri 1 Warung Asem. Dasarnya itu ada dua, yang pertama landasan filosofis, kemudian yang kedua landasan yuridis. Untuk landasan filosofis antara lain yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Kemudian peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif untuk masa depan ini Mas Fuad. Dan itu memang fisiologis itu hal yang paling krusial, ya, benar, ya. yang paling mendasar. Kemudian pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Ya, mungkin disiplin ilmu itu apa tuh Pak maksudnya tuh? Itu nanti akan disampaikan materi berikutnya lagi ada. Itu, ditunggu ya adik-adik ya. Harus tetap stay tune. Ya, Oke, di materi terima kasih. ini ya. Ini Apa, memang Pak, luar biasa Mas Fuad, langsung dipotong disiplin ilmu. Kemudian pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Setuju saya Ya. Pak. Dan masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual. Masa lalu sebagai pengalaman, masa yang akan datang itu konsep, masa kini itu yang sekarang kita laksanakan. Kemudian berikutnya landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum. Kita menyusun kurikulum, landasannya apa? Landasan yuridisnya banyak, tapi kalau disampaikan semua tidak cukup waktunya, Ya, Pak betul, Fuad. betul Ya. Pak. Yang saya sampaikan hanya ada dua saja. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 5. Nanti adik-adik atau anak-anak bisa buka tentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5.
Ya. Kemudian pasal 32 ayat 1. Nanti adik-adik atau anak-anak semua bisa buka sendiri. Ya. Berikutnya lagi prinsip pelaksanaan kurikulum di SMA Negeri 1 Warongasem. Ya, ini penting ini adik-adik ya, perhatikan ya. Ya. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Kalau ini Pak Fuad sebagai master atau guru bahasa Inggris sudah paham tentang ini. Tapi untuk kalian nanti belajar di sini akan belajar bahasa Inggris dengan Pak Fuad lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang utama, Ya, betul. menciptakan karakter nanti. Kemudian yang kedua, learning to know. Lah ini, learning to know, belajar untuk memahami dan menghayati. Dari kata know itu mengetahui, Pak. Mengetahui, ya betul Pak. Learning belajar ya. Learning to know. Learning to know. Kalau saya tidak bisa nanti yang lebih fasih bahasa Inggrisnya Pak Fuad. Kemudian learning to do. Belajar melakukan. Ya. Do itu melakukan ya, melakukan, melaksanakan. Jadi atau melakukan. Dipraktekkan kayak gitu ya Pak ya. Belajar sampai sama dipraktekkan kayak gitu. Learning to live together. Ya. Belajar hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Habluminanas gitu ya. Habluminanas. bahasa itunya habluminanas. Ya, kemudian learning to be. Ya, learning to be, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Disingkat PAKEM pokoknya. PAKEM, kreatif, efektif, menyenangkan. Itu nanti berkaitan dengan cita-cita kayak gitu Pak. Oke, semangat. Belajar untuk menjadi sesuatu atau seseorang ting. Modalnya apa Pak? Modalnya self confident. Betul Pak. Betul. Iya itu. Percaya diri. Iya betul, harus percaya diri ya adik-adik ya. Ternyata kalau sekolah di SMP 1 Warongasem tuh harus percaya diri ya Pak. Percaya diri. Ya itu harus tuh ditanamkan, tapi juga jangan terlalu percaya diri Pak. Nanti malah kebablasan. Oke, dalam kurikulum kita mengenal istilah KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Itu KTSP. Itu singkatannya apa Pak, KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah itu adik-adik ya, ditulis. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar nasional pendidikan. Ya, standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, pengertian kurikulum itu apa? Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini intinya pengertian kurikulum itu untuk mengacu mencapai tujuan pendidikan nasional, betul. Ya. Kemudian kurikulum 2013. Ini yang kita pakai ya Pak. Yang kita pakai. Untuk sementara ini kita pakai ini. Untuk SMA Negeri 1 Warongasem kita menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi atau pengamatan, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dan diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Ya. Mereka diharapkan akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Intinya kurikulum 2013 ini diharapkan para siswa atau peserta didik bisa eksis di masa depan,
eksis atau mampu bersaing besok di masa depan sebab memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni serta ditunjang oleh sikap yang baik dan berkarakter. itu yang paling penting ya Mas Fuad ya. Kemudian berikutnya adalah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber bahan dan alat belajar. Berikutnya tujuan pendidikan, visi, misi dan tujuan sekolah. Ini ke itunya ya, pokoknya yang dari sekolah itu. Iya, yang dari sekolah. Ini yang harus mungkin kalian harus catat mungkin di buku ya, mungkin diorek-orek kayak itu. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berikutnya lagi, visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 1 Warungasem. Untuk visi SMA Negeri 1 Warungasem, kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Woro. Ya betul itu ya. Betul ya? Saya masih ingat itu ya. Sudah disampaikan oleh Ibu Woro tentang visi SMA Negeri 1 Warungasem. Ya, visinya saya ulangi lagi, terbentuknya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, santun dalam tutur dan perilaku. Untuk indikatornya saya kira sudah disampaikan kemarin. Kemudian tujuan SMP 1 Warungasem. Tujuan. Pada akhir tahun pelajaran 2021-2022 diharapkan seluruh peserta didik mandiri dan mampu membaca Al-Quran. Ini sesuai dengan visi. Ya, betul. Ya, misinya, indikatornya diantaranya ini. Melaksanakan ibadah sholat wajib, berbudi pekerti luhur, mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, krama dan berakhlak mulia. Diharapkan seperti itu. Mungkin juga di sekolah kita kan mungkin kalau yang sholat wajib itu kayak zuhur berjamaah itu kan mungkin memang adik-adik harus tahu bahwa di sini juga ada kebiasaan seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti yang para putri siswa putri membawa mukena dari rumah, nanti kalau sudah pandemi udah itu ya Pak ya. Betul, udah kondusif dan situasi seperti semula, mungkin kegiatan ini akan kita laksanakan lagi. Betul ya Pak ya. Kalau kondisinya sudah kembali normal ya. Terus tujuan berikutnya itu apa lagi Pak? Tujuan berikutnya lagi, seluruh peserta didik mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ini Mas Fuad seluruh peserta didik jeli dan kreatif dalam menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya ilmu yang diperoleh di lingkungan sekolah akan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Contohnya kalau aktif di organisasi, di masyarakat ya pasti aktif. Ya kan? Nah, maksudnya seperti itu contohnya. Kemudian ini tentang muatan kurikulum. Muatan kurikulum. Oh ya, muatan kurikulum yang ada di sini ya. Yang tadi itu, ditanyakan disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang tadi kita tanyakan ya. Jadi apa aja sih yang dipelajari di SMP kan mesti beda dengan SD. Kalau di SMP itu sekitar berapa Pak? 11 mungkin ya Pak? 11. Ada 11 mapel itu apa aja ya Pak? Nah ini disiplin ilmu di SMP 1 Warungasem. Beda dengan SD, kalau SD itu guru kelas, kalau SMP guru mapel, sehingga masing-masing guru mengajar sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan mapelnya. Itu diantaranya ada PAI, Pendidikan Budi Pekerti, kemudian ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada Bahasa Indonesia, ada Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, IPA, IPS, kemudian Bahasa Inggris, kemudian ada Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kemudian ada Prakarya. Muatan lokal adalah bahasa Jawa. Oh iya, bahasa Jawa.
Kemudian satu lagi BK. BK. Kalau total yang mapel masuk kelas itu ada 11. 11. Kemudian BK kemungkinan bisa masuk kelas, bisa tidak. Ya. Itu BK bimbing. Kemudian masing-masing per minggu jamnya berbeda-beda. Oh iya. Untuk setiap minggunya itu pendidikan PI ada 3 jam Mas Fuad. Oh berarti 3 jam ya. Dan PPKN itu 3 jam per minggu, 3 jam. PI kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kemudian bahasa Indonesia itu ada 6 jam. 6 jam. Kemudian matematika ada 5 jam, IPS ada 4 jam, bahasa Inggris ada 4 jam. Kemudian seni budaya itu ada 3 jam. Penjaskes atau pendidikan jasmani olahraga kesehatan ada 3 jam. Kemudian prakarya ada 2 jam. Kemudian satu lagi muatan lokal di sini pakai bahasa Jawa ya, Pak, ya. ada 2 jam. Berikutnya lagi berkaitan dengan ekstrakurikuler. Nah ini yang menarik, ini ada menarik Ya, ini Ustaz. sekali. Ada dibagi menjadi 2 Mas Fuad. Di sini ada bimbingan mapel iptek Iptek, ilmu dan pengetahuan pramuka teknologi. olahraga dan seni. Untuk iptek ada MIPA, IPS, storytelling, bahasa Indonesia atau puisi cerpen dan lain sebagainya. Itu ekstrakurikulernya. Kemudian pramuka olahraga dan seni diantaranya adalah ada taekwondo, bola basket, bola voli, karate, pencak silat, PKS. Wah, swakai teman. Iya, Ya banyak palang sekali. merah remaja, musik Oh, band, iya. melukis, paduan suara, seni tari, gitar dan lain sebagainya. Diharapkan masing-masing siswa itu ikut Iya. ekstra minimal 1. Wajibnya apa Pak Fuad? Yang wajib 1 pramuka. Pramuka, yang lain minimal 1. Seperti itu. Jadi Jangan diikuti semua. Oh iya, itu semua kamu nggak pulang nanti Nggak di sekolah terus ya. Dan bisa disaksikan sendiri sampai sore rame. Ya, yang penting di sekolah kita itu sampai sore kalau normal tuh rame sekali aja, adik. Mungkin sampai biasanya hampir maghrib itu Pak. Hampir maghrib. Kadang sampai dijemput orang tuanya, pulang enggak? Mandi, kayak gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kegiatannya positif ya Pak Positif, ya. betul. Seperti itu. Berikutnya lagi nih, berkaitan dengan pengembangan pendidikan budaya dan karakter kebangsaan. Nah ini juga Ya, ciri khas ciri sekolah khas kita SMA ini, Negeri, ciri khas betul. sekolah kita ini. Dalam rangka mengembangkan budaya dan karakter kebangsaan di SMA Negeri 1 Warungasem, mempunyai dan melaksanakan program yang terkait dengan hal pengembangan karakter. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Senyum, Mudah itu Pak. salam sapa dan salaman. Ini kalau kondisi normal ya. Selalu dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Salah satunya pada pagi hari. Kemudian mengawali kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan keagamaan. Yaitu misalnya berdoa bersama, membaca Asmaul Husna, hafalan surat-surat pendek. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan salam Abita. Iya itu. Ya, Aku bangga Indonesia tanah airku. Abita. Kemudian melaksanakan upacara setiap hari Senin. Ya. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional. Oh iya. Contohnya HUT RI. Kemudian melaksanakan sholat duhur. Kemudian melaksanakan kegiatan bersih Jumat pagi atau berjumpa. Berjumpa karena lingkungannya bersih juga nyaman untuk belajar betul. Pak. Yang jelas seperti itu. Kemudian gerakan literasi sekolah. Oh ya. Ya. Penting Gerakan ini. literasi sekolah. Sebentar Pak, mungkin adik-adik bingung. Literasi itu apa toh Pak? Literasi itu kegiatan, bahasa sederhananya adalah kegiatan semangat untuk membaca. Nah itu, jadi dengan membaca kita akan tahu lah maksudnya Ya, itu. bisa menambah pengetahuan. Itu paling penting. Jadi kegiatan menumbuhkan minat membaca itu namanya literasi. Gerakan literasi. Ya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Jumat selama 1 jam pelajaran. Itu kalau normal ya? Normal. 1 jam pelajaran itu 40 menit. Ya. Kalau kita bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, itu jam pelajaran. 1 jamnya 40 menit. Nah, itu adalah pengaturan beban belajar. Alokasinya adalah 40 menit untuk setiap jenjang 1 jam pelajaran. Ya. Kemudian berikutnya lagi ada program remedial dan pengayaan.
Ini bagi siswa yang belum memenuhi standar KKM. Oh iya. Kriteria ketuntasan minimal. Ya. Itu ada program yang namanya remedial dan pengayaan. Remedial itu pelaksanaan program remedial diberikan pada siswa yang belum mencapai KKM yang ditentukan pada ulangan harian. Kemudian program pengayaan diberikan pada siswa yang telah mencapai KKM yang ditentukan. Berarti nilainya sudah tuntas. Sudah gitu, tuntas. Atau ya terus ya, diberikan pengembangan lagi ya gitu. Kemudian tuntasnya berapa pertanyaannya? Oh iya ya. Berapa sih tuntasnya Pak? Ketuntasannya KKM, kriteria ketuntasan minimal adalah 75. Kemudian tentang nilai pengetahuan dan keterampilan itu pakai kriteria predikat. Itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang. Rentang nilainya ada. Di atas 92 sampai 100 itu sangat baik, 83 sampai 92 itu baik, di atas 75 sampai 82 cukup, di bawah 75 itu kurang. Berikutnya lagi kriteria kenaikan kelas. Jadi ini penting ini sekali. Bila kalian sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, berarti kalian aktif mengikuti pembelajaran dalam 2 semester. Kalau tidak aktif ya otomatis tidak naik kelas. Kemudian nilai sikap minimal baik. Baik ya. Minimal baik, dan itu disaksikan oleh semua Bapak Ibu guru mengatakan bahwa kalian baik, berarti di raport muncul nilai baik. Tapi insya Allah di sini baik semua, tidak ada yang tidak. Ya. Kemudian pramuka, nilai pramuka baik minimal. Terima kasih, saya kira cukup sekian Pak Fuad. Saya tutup materi untuk kurikulum jenjang SMP. Dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, demikian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Lukmono. Itu aja mungkin dari saya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat dan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.